Sama-sama kita baca 3, ya. Sebab itu, apakah akan kita lakukan tentang semuanya itu? jika Allah di pihak kita, siapakah? Akan melawan kita. Sekali lagi, jika Allah di pihak kita, siapakah? Akan melawan kita. Saya teringat satu lagu yang berkata, jika Allah di pihak kita, Siapa dapat melawan? kita lebih. Dari pemenang. Yang bilang sekali lagi saudara, ayat ini bicara tentang apa? Gak peduli apapun masalah tantangan kita, gak peduli siapapun yang punya rancangan jahat buat kita, gak peduli seperti apapun sakit penyakit kita. Jika Allah di pihak kita, kita pasti lihat kemenangan yang setuju. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Tapi saya mau bilang saudara, pernahkah saudara dalam kondisi dimana sepertinya Tuhan tidak berpihak? Nah, Pernahkah saudara bilang, Tuhan, kok Tuhan gak tolong saya? Tuhan kok gak bela saya? Tuhan kok gak kasih kemenangan buat saya? Katanya Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa menyertai anak-anaknya. Katanya Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa ada buat anak-anaknya. Kenapa Tuhan seperti tidak berpihak pada saya? Saya mau bilang saudara, pada kenyataan yang memang ada saat di mana sepertinya Tuhan tidak berpihak sama kita, saudara. betul. Cuma yang di depan yang dewasa berkata. Amin. Karena memang mereka ini ahli-ahli dalam. Saya bilang sekali lagi saudara, ada saat memang di mana Tuhan memang bukan cuma seperti ini, bahkan memang nyata-nyata tidak berpihak pada kita. Tapi saya mau bilang saudara, semuanya ada alasannya. Sama-sama bilang sama saya, ada alasannya. Ada alasannya. Alasannya harus kita pahami saudara. Kenapa? Karena jika tidak, ketika Tuhan izinkan saudara dan saudara kondisi Tuhan tidak berpihak sama kita, kita bisa akhirnya negatif thinking sama Tuhan, kita akhirnya bisa kecewa sama Tuhan, dan ada banyak orang Kristen memilih untuk meninggalkan Tuhan. Makanya hari ini saya akan ada saudara sama-sama kita membahas bicara tentang dengan judul khotbah ketika Tuhan tidak berpihak. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak berpihak. Amin. Doa saya menuju dengan hari ini, saudara saya akan punya pemahaman yang benar sehingga kita tetap setia sampai akhir dan bahkan tadi banyak Tuhan sediakan menjadi bagian setia kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, kapan Tuhan tidak berpihak dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama adalah ketika ada dosa atau motivasi yang salah. Sama-sama bilang sama saya, dosa. Sama-sama bilang sama saya, motivasi yang salah. Mazmur 34 ayat 16 sampai 17. Yuk, ayatnya yang ke-16 kita baca dulu. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya, mata orang-orang jahat dan telinganya apa? Ada teriak mereka. Sekali lagi bagi awal dikatakan apa? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Saya bilang saudara, kalau saudara saya hidup dalam kebenaran, kita jaga kekudusan, kita jaga kesucian saudara. Saya bilang saudara, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ini bicara tentang apa? Perhatian Tuhan yang sempurna ada bagi setiap kita. Ini bicara tentang apa? Tuhan berdiri bersama-sama dengan kita. Dia ada di pihak kita. Artinya kita pasti lihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat kita. Makanya saya bilang saudara, gereja ini sampai hari Tuhan kasih kemenangan. Karena gembala kita selalu menyuarakan apa? Bicara tentang hidup kudus, hidup benar, hidup di dalam Tuhan. Makanya kalau saudara pernah ingat kalimat-kalimat gembala sinar selalu bilang apa? Saudara berulang-ulang gembala sinar bilang apa? Jaga hidupmu, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Bicara tentang apa? Hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Amin. Saya ingat saudara satu ketika gereja ini diserang, pembawa diserang. Tapi yang menarik kepala saya cuma bilang begini saudara. Saya pilihan Tuhan. Tuhan pasti bela saya. Amin. Kenapa beliau bisa berani berkata begitu? Karena beliau hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Orang kalau hidup dalam kebenaran, Tuhan tidak akan pernah biarkan saudara. Saudara kalau hidup dalam kebenaran, tangan Tuhan yang kudus, yang kuat itu akan menyertai saudara dan saya. Amin. Jadi tidak usah takut, tetapi begini saudara. Ada kelanjutan yang 17 dikatakan apa? Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menentang orang jahat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menentang orang jahat. Menentang orang jahat. jahat. Tapi kalau kita bicara tentang hidup dalam dosa, kemudian bicara tentang motivasi kita, motivasi yang salah, motivasi yang jahat, sama bilang saudara, bukan cuma Tuhan tidak berdiri di pihak kita, bahkan Tuhan memposisikan dirinya berlawanan dengan kita. Makanya jangan harap saudara menjadi menang ketika
doa keras nggak apa-apa ya. Ah, nggak apa-apa Pak, udah sering. Teman-teman di sini jemaatnya itu dewasa rohani. Amin. Semangat. Betul. Semangat. Kalau dengan jemaat berharap untuk hari yang banyak khotbah berkah. Amin. Gak juga. Dia memberikan tanggal tua berkat terus supaya kami amin. Iya. Tapi saya percaya orang-orang dewasa rohani siap untuk makan makanan keras. Betul. Amin. Cuma depan yang dewasa. Amin Pak. Di bagian depan saya paling salut. Dewasa rohani, paling mau firman, paling banyak komplain, dan ketawa bertobat. Jadi, saya mau bilang saya saudara. Dan ketika bicara tentang itu dalam kenyataan kita salah, jangan salah membela kita saudara. Ada banyak orang yang salah. Maaf ya, dia hidup dalam dosa, dia punya motivasi yang salah, tapi dia mau Tuhan bela dia. Dia mau Tuhan berdiri di pihak dia. Saya mau bilang saudara, Tuhan kalau membela orang jahat, Tuhan kalau membela kebenaran, dia sementara menyangka esensi kelahirannya bicara tentang apa kekudusan dan kebenaran saudara. Jadi jangan harap Pak Pendeta. Saya berdoa sama Tuhan supaya dia tidak Tuhan bela saya. Saya tahu sekarang saya lagi dalam dosa. Saya lagi menjatuhkan orang karena saya ingin sama dia. Oh Tuhan, berdirilah di pihakku supaya saya bisa berhasil menjatuhkan orang ini. Mana bisa? Maka dari surga. Uia. Ini kebanyakan nonton edis TV kayaknya. Iya kan? Iya. Cuma bilang saudara, ada orang maaf ya, dosa dan terus, hidupnya jahat yang minta ampun, tapi minta pembelaan Tuhan. Hello, minta Tuhan berperang buat aku. Meskipun 1000 tahun usia. Tuhan yang bela, Tuhan bela orang jahat. Tuhan akan membela orang benar. Amin. Selama kita ini berkenal Tuhan pasti bela. Amin. Kalau kita ya, saya percaya di sini nggak mungkin kita seorang tahun ada yang gitu. Kalau jangan pernah Tuhan bela lah. Kadang-kadang orang jahat. Korupsi itu korupsi hasilnya gede Tuhan. Dia ingin Tuhan berdiri di samping membela supaya korupsi ini berhasil. Tapi aku masih perpuluhan Tuhan. Ya pikir Tuhan bisa disohkan. Sampai Tuhan malaikat bilang, kau sehat kan? Ada pelakor mau berebut laki orang, minta Tuhan bela. Tuhan, aku tahu si Joni sudah punya istri. Istrinya sangat mencintai dia. Tapi aku percaya Tuhan berdiri di pihakku untuk memenangkan peperangan ini Tuhan. Aku berdoa biar kiranya Tuhan Joni jadi milikku. Aku percaya mungkin sepertinya ini mustahil, tapi bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Mana ada gitu? Aku ikat di bumi terikat di surga, oh darah Yesus. Sampai iblis bilang, respect. Hello. Saya mau bilang saudara, Tuhan gak akan pernah berdiri di pihak orang-orang berdosa, apalagi dengan motivasi yang salah, saudara. Dan suami-suami selingkuh, Tuhan berdiri di pihakku supaya istriku tidak tahu perbuatanku ini. Ada istri-istri tidak jujur soal keuangan rumah tangga. Awas Pak, ada nonton Pak. Make up Korea bilangnya FIFA and Fanbo. Terus berdoa, Tuhan berdirilah di pihakku. Tuhan bukakan mata suamiku. Dan ketawa bertobat. Salam bapak-bapak. Kalau istrimu barusan ketawa, mungkin dia pelakunya. Saya mau bilang sekarang, no. Tuhan tidak akan pernah berdiri pihak orang berdosa dan juga orang niat jahat. Tapi kalau baiknya, selama kita hidup dalam kebenaran, kita punya motivasi yang benar, tangan Tuhan yang kuat pasti membela setiap kita. Tepuk tangan yang paling banyak buat Tuhan. Bilang sama orang dirimu, hidup dalam kebenaran.
Miliki motivasi yang benar. Memiliki Di motivasi. situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua sekarang, kapan Tuhan tidak berpihak kepada kita? Yang kedua adalah ketika keadaan itu untuk membawa kita pada rancangan. Sama-sama bilang sama saya, ketika keadaan. Ketika keadaan Untuk membawa kita membawa kita pada rancangannya. Nah, kita lihat saudara, Yeremia 29:11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sama-sama, saudara-saudara bilang, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Tiga, ya. Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan apa? rancangan kecelakaan untuk Untuk memberikan kepadamu. harapan dan penuh harapan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan punya rancangan yang indah. Tuhan punya rancangan yang Amin. indah. Tuhan punya rancangan di depan setiap kita, dan seringkali Tuhan memihak pada rancangannya. Kenapa? Karena rancangannya adalah rancangan yang terbaik, katakan amin. Amin. Ada saat dimana sepertinya Tuhan tidak melihat di depan setiap kita, karena memang Tuhan lagi izinkan keadaan itu supaya kita mencapai rancangan yang luar biasa. Saudara dan saya minta tolong sama Tuhan, saudara dan saya minta Tuhan bela, saudara dan saya minta Tuhan bicara tentang memberikan kemenangan, Tuhan nggak lakukan. Karena Tuhan lagi pakai keadaan itu untuk membuatmu sampai pada rancangan damai sejahteranya, katakan amin. Amin. Sederhana mungkin, saudara yang bisa Yusuf ya. Pertanyaan saya, Tuhan sayang Yusuf atau tidak? Saya. Sangat sayang Yusuf itu dalam kebenaran. Tapi ada saat-saat di mana Yusuf sepertinya Tuhan tidak berpihak pada dia. Betul ya? Betul. Dilempar ke sumur sekarang. Saya percaya di sumur dia berseru, Tuhan, tolong saya. Akhirnya dia diangkat, tetapi bukan untuk diselamatkan, dia dijual untuk apa? Jadi bunuh. Betul. Dia sementara berkarir, sementara bicara tentang ilmu motivasi, sudah diangkat dari tuan rumah, difitnah sama tante Poti. Ya betul. Iya. Kita tidak catat siapa nama istri Potifar, tapi kan logika kita, kalau suaminya namanya Pak Budi, istrinya Ibu Budi. selesai. Tapi istrinya tante Poti, difitnah. Kemudian saudara, kalau Tuhan berpihak, harusnya kan dia enggak ini fitnah, betul ya? Betul. Kalau Tuhan berpihak, gitu kan? Tapi ternyata ada saat dimana Tuhan tidak berpihak. Kalau Tuhan berpihak, setidaknya kan Tuhan kirim bicara tentang yang namanya pembela, tiba-tiba udah mau dihukum. Oh Yusuf, orang nama Yusuf ini. Ternyata bukan cuma Enggak ada ya. kali tahu nama mereka juga Yusuf juga. Sudah menunggu, Yusuf, karena kamu sudah mencoba memperkas tante Poti. Fokus Pak, fokus Pak. Fokus Pak. Apa itu sultan kemudian kok tiba-tiba pembunuhan datang? Belum ada dulu Pak. Belum ada. Ini kan pikiran saya aja. Oh. Saya punya CCTV-nya. Wes. Tapi bilang, ini tahun berapa? Saya main dosa Masudi. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ternyata tidak. Tuhan seperti tidak dihapus. Tapi Tuhan izinkan itu kenapa? Karena Tuhan mau melalui keadaan itu Yusuf mencapai rancangan yang indah. Melalui dia dijual jadi budak, dia jadi tuan rumah di rumah Potifar. Melalui dia difitnah oleh tante Poti, dia ketemu juru minum dan juru roti raja yang mempromosikan dia kepada Firaun, dan akhirnya apa? Menjadi orang yang berkuasa atas Mesir. Saya mau bilang ya, dalam hidup ada saat dimana sepertinya Tuhan tidak berpihak sama kita, karena memang Tuhan lagi memakai semuanya itu untuk membawa kita pada rancangan Tuhan, katakan Amin. Kalau mungkin di kantor ada orang yang fitnah saudara, ada orang yang menjatuhkan saudara, saudara udah minta tolong sama Tuhan, berseru sama Tuhan, Tuhan bela aku. Ternyata Tuhan seperti tidak berpihak, malah saudara di PHK, orang itu sepertinya naik jabatan. Saya mau bilang saudara, Tuhan bisa izinkan itu karena Tuhan mau pakai. Ya. Tahu? Mungkin itu yang di kantor ini menjatuhkan itu dosa. Ini ada sekolah minggu kan sih di belakang ini? Ada. Ada. Security. Ikan.
dengan sekali lagi saudara, mungkin sudah bilang, Pak, ada orang fitnah saya sudah berdoa, Pak, sudah Tuhan bilang saya di kantor, Pak, Allah saya dikeluarkan, saya dikeluarkan. Enggak apa-apa. Artinya Tuhan mau pakai itu untuk membawa kita pada rancangan Tuhan. Amin. Amin. Mati jadi saudara, dia datang ke sana dan bilang, Pak, ya karena manuver politik saya pun PHK. Semakin saya di PHK, dia nangis kami singkat cerita sudah tidak doa sampai depan itu saudara depan pintu BCP 2 minggu lebih, nggak sampai 2 minggu saudara. Dia datang dan menjadi Pak Pendeta. Karena kemarin saya di PHK, saya apply tempat yang baru, saya dapat posisi yang jauh lebih baik dengan gaji yang jauh lebih besar. Tetapi apabila saya ada satu melakukan sepertinya berpihak, saya pernah cerita ini banyak kesempatan saudara. Saya pikir saya berangkat Korea, jadi boyband di Korea. Tidak jadi. Tidak jadi akhirnya. Saya sudah Tiberia dari keras saudara. Asik. Kalau di bulan saya perusahaan Tiberia sekali. Di belakang sini Ibu Damiani terkasih. Di sebelah sini Betos. Sebelah sini statue. Tapi sekali lagi saya mau bilang mengarang. Saya datang dengan iman yang luar biasa, saya bilang Tuhan di pihak saya pasti akan menang. Amin. Saya berdoa dalam menulis. Setiap agensi Korea saya buat tangan saya salah hanya. Sampai momen ini bisa hanya. Saya bilang Tuhan pasti menang. Tuhan itu siapa lawan? Masuk grand final kalah. Saya pasti lihat teman-teman saya berangkat ke Korea, mereka main salju sudah. Foto-foto di salju yang tidur di salju. Saya juga pengen, saya cuma bisa di freezer, saya tarik. Jadi amat. Tapi akhirnya apa? Saya ngerti Tuhan mau rancangan ini. Jadi udah, kamu gak usah ke Korea, kamu di Jakarta aja. Supaya nanti kenapa kalau kita begini boyband di Indonesia aja. Nanti terkenalnya sama aja. Memang dia lebih keren, kamu lebih alay aja. Nanti habis itu, supaya kamu bisa tetap pelayanan. Jadi gue bapak, kalau ini jadi pendeta. Fokus pak. Di sini nggak ada ketenangan juga. Supaya kamu jadi pendeta, dan akhirnya apa? Jadi pendeta industri. Keren industri. Amin. Ya lewat sekali. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan punya rancangan yang terbaik. Amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, percaya rancangan Tuhan. Tuhan bisa izinkan Tuhan seperti tidak berpihak, karena Tuhan lagi mau pakai keadaan itu untuk setiap kita mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya juga masuk lebih dalam saudara, saya masuk lebih dalam sambil masuk bersiap-siap saudara, saya mencatat di sini saudara. Tujuan adalah apa saudara? Rancangan Tuhan adalah bicara tentang berkat, kemuliaan, khusus dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi ini bukan tujuan akhir, tetapi ada tujuan Tuhan yang paling utama adalah bicara tentang keserupaan. Sama-sama bilang sama saya keserupaan. Kenapa? Karena berkat, kemuliaan, khusus dan lain sebagainya itu hanya sifatnya duniawi sementara. Tetapi bicara tentang keserupaan, bicara tentang kegagalan. Karena ketika kita didapati serupa segambar seperti Allah, kita layak untuk terima kerajaan surga yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan punya rancangan yang indah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, kapan Tuhan tidak berpihak? Yang ketiga adalah ketika jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Sama-sama bilang sama saya, ketika jalannya berbeda. Ketika jalan berbeda. Sama saya, ketika jalannya berbeda. Ketika jalannya berbeda. Ayat kita Yesaya 55:8 sampai 9 dikatakan apa? Ini sudah disana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Iya, sebab rancanganku bukanlah dan rancanganmu. jalanmu bukanlah Jalanku. demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah apa tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. saudara,
Terkadang bukan Tuhan tidak memihak, tetapi Tuhan memihak dengan jalan yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Sekali lagi, terkadang bukan Tuhan tidak memihak, tetapi Tuhan memihak dengan jalan yang berbeda. Jalan di sini bisa berupa cara, bisa berupa waktu. Mana namanya? Fokus. Cara, waktu, atau posisi. Cuma seringkali karena kita terlalu membatasi Tuhan, kita nggak lihat kenyataan Tuhan atau keberpihakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Untuk mempermudah, jangan tim saya sendiri sekarang. Ya, gini. Lo, Pak. Jangan suzon kata pendeta. Dalam kehidupan setiap kita, seringkali kita begini saudara. Seringkali itu kita dalam kehidupan setiap kita katakan, oh Tuhan ada di pihakku. Kadang-kadang kita tempatkan Tuhan, oh Tuhan kalau Tuhan di pihak waktu Tuhan dia di sebelah kiriku ini, dan Tuhan akan berjalan bersama dengan cara yang seperti ini. Jadi akhirnya apa dalam kehidupan setiap kita? Kita fokus ke sini. Karena kita sudah batasi caranya Tuhan dengan caranya kita. Anggap saja dia Tuhan walaupun nggak cocok. Kita sudah batasi Tuhan. Oh Tuhan di pihak waktu Tuhan di sini dan caranya Tuhan seperti ini. Jadi kita akan terus dalam kehidupan setiap kita lihat terus ke satu sisi terus. Akhirnya ketika kita tidak lihat Tuhan di sana, kita akan bilang, oh Tuhan tidak berpihak kepadaku, Tuhan tidak menolongku, Tuhan tidak membelaku. Padahal Tuhan bisa berpihak kepada kita dengan banyak cara. Tuhan bisa ada di sisi kita dengan berbagai posisi, bukan cuma di satu sisi saja. Tuhan bisa ada di belakang kita, di sebelah kanan kita, di depan kita, di bawah kita. Jongkok. Bahkan bisa ada di atas kita. Kalau pelayanan totalitas, angkat tangan. Iya. Tapi karena kita batasi Tuhan, ketika Tuhan berada di samping sini misalnya, ketika Tuhan juga berpihak sama kita. Semuanya langsung terima kasih. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan batasi Tuhan. Tuhan itu jalannya, cara, waktu, posisi. Itu ada 1001 macam jalan yang bisa Tuhan gunakan untuk menyatakan keberpihakan dalam hidup kita. Amin. Saya akan tutup dengan satu kisah singkat, saudara. Ingat Daniel ya? Ingat. Tuhan berpihak sama Daniel apa? Berpihak. Ada saat mana? Kadang-kadang secara logika manusia sepertinya Tuhan tidak berpihak. Betul. Kenapa? Karena Daniel ditangkap. Ya. Daniel dilemparkan ke dalam kuasanya. Secara pemikiran kita yang seringkali membatasi Tuhan ini, harusnya kan kalau Tuhan berpihak, orang-orang yang mau fitnah dia, mereka yang ditangkap. Kenapa Daniel yang ditangkap? Betul ya? Betul. Harusnya kan yang dilemparkan ke dalam gua singa, orang-orang itu bukan Daniel. Tapi itulah Tuhan berpihak kepada Daniel dengan cara yang berbeda. Dia dijadikan Tuhan ditangkap seperti Tuhan tidak berpihak. Karena apa? Dilempar ke dalam gua singa. Semua tahu Daniel sudah selesai. Jangan ketika dilempar, ketika pintu gua baru dibuka, semua orang tahu sih kita berdoa makan Tuhan terima kasih. Berkat yang kau anugerahkan. Biar kiranya makanan ini boleh menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami, terutama rohani kami. Sehingga sekarang berdoa kami juga ucapkan buat Raja Darius yang sudah memberkati kami. Biar kita melaksanakan kehendak. Ya dong, kita semua boleh diberkati. Doakan orang yang memberkati kita. Betul. Mati-mati kita berdoa. Setiap orang berkati saya bawa Tuhan, Tuhan yang berkati. Mulai saya berdoa adalah saya Tuhan, Tuhan berkati setiap yang sudah memberikan.
mau dengan cara apa? Keberpihakan atau pernyataan apa? Sudah dilempar ke dalam gua singa. Tuhan tutup semua mulut singa. Hari ini puasa dulu ya. Puasa, semuanya puasa. Itu yang masuk Daniel, kalian puasa Daniel. Puasa Daniel itu nggak makan daging. Ya. Ya. Vegetarian dulu ya. Daniel juga makan sayur terus. Nanti dari sini kalian all you can eat. Asik. Mukbang. Yes. Ya. Akhirnya jadi bukan. Namun ada. Tapi memang saya. Oh ya, tapi di mukbang. Mukbang. Tuhan nyatakan keberpihakan dengan cara yang berbeda. Ya. Sekarang saya bilang saudara, mungkin hari sekarang sepertinya tidak melihat keberpihakan Tuhan. Tapi selama kau hidup dalam kebenaran dan kekudusan, Tuhan ada di pihakmu. Amin. Tapi kalau kau belum melihat keberpihakan Tuhan, artinya Tuhan sementara memihak kepadamu dengan cara yang berbeda. Dan tugas kita nggak selalu harus cari tahu gimana cara Tuhan. Tugas kita tetap percaya sekalipun kita belum melihat. Amin. Karena Dia Tuhan yang senantiasa bekerja sekalipun di balik layar. Ketika saudara percaya dan saya tetap percaya, tetap setia, kita akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan pasti di bagian setiap kita. Tepuk tangan sekarang yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, percaya jalan Tuhan. Tuhan selalu menyertai setiap kita, memberikan kita kemenangan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang juga kita menambahkan tanganmu, sorak-sorak yang paling meriah. Bersama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setia kita pada saat di mana sepertinya Tuhan tidak berpihak. Yang pertama adalah karena dosa atau motivasi yang salah. Tetapi ketika kita hidup dalam kebenaran, kenyataannya pasti sempurna. Yang kedua adalah saat di mana Tuhan sepertinya tidak berpihak. Ada ketika keadaan itu yang membuat izinkan supaya kita mencapai rancangan yang indah dalam kehidupan setiap kita. Dan yang terakhir ada saat di mana sepertinya Tuhan tidak berpihak sama kita. Ada ketika jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Bukan Dia tidak berpihak, tapi Dia sementara berpihak dengan caranya. Dan caranya Tuhan pasti selalu yang terbaik. Mari doa di hadapan Tuhan. Kau yang belum melihat keberpihakan Tuhan dalam hidupmu, kau yang belum melihat pertolongan Tuhan dalam hidupmu, kau yang belum melihat pembelaan Tuhan dalam hidupmu, bukan berarti Tuhan tidak melakukan. Dia tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk membela, untuk memberikan kemenangan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu sekarang di hadapan